Oke guys, selamat malam, ketemu lagi nih sama gue, si Raja LCD second copotan. Jadi kali ini gue pengen bahas, ingin memberikan tips kepada teman-teman semua, khususnya pengguna produk-produk Apple, terutama iPhone, bagaimana membedakan ciri LCD XS Max yang original copotan dan yang bukan. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi di sini gue pengen memberi tahu kan tentang bagaimana cara membedakan LCD XS Max yang original copotan dan yang bukan. Jadi tapi di sini gue cuma mau bahas LCD yang originalnya copotan. Kenapa? Gue nggak punya spare untuk membedakannya, karena memang selain gue anti barang-barang KW, OM dan sebagainya itu, jadi nggak pernah nyetokin gitu. Jadi semua yang gue jual itu selalu berasal memang dari LCD copotan gitu. Kebetulan gue punya link dari luar negeri, namun barang juga nggak tentu, kadang datang kadang enggak, jadi nggak jelas. Kalau lagi banyak, kalau lagi nggak ada ya nggak ada gitu. Apalagi sekarang corona, jadi agak sulit untuk mendapatkan LCD yang benar-benar copotan. Jadi mau nggak mau kita harus mencari sendiri, rajin browsing untuk melihat-lihat. Kalau ada yang harganya masuk ya kita jual, tapi dengan catatan bahwa LCD tersebut adalah LCD original. Jadi untuk 10 XS Max ini kita bisa lihat, mungkin agak kurang terang lampunya teman-teman, maklum pakai handphone. Oke, nah ini ciri LCD XS Max yang original copotan, bukan original katanya, originalan atau dan sebagainya lah, bahasa-bahasa pedagang atau bahasa-bahasa toko counter service yang kadang mereka berbisnis itu, berjualan itu tidak jujur, membodohi konsumen dengan iming-iming original. Ketika ditanyakan apakah ini original Apple, langsung ngeles biasanya, oh enggak ini original Cina, oh ini original pabrikan lah, macam-macam. Intinya udah barang palsu gitu ya teman-teman. Itu bahasa pedagang aja, karena saya tahu permainan pedagang. Jadi di sini tujuan gue cuma nggak mau jelekin pedagang, karena memang itu faktanya. Hampir banyak mayoritas pedagang juga yang nggak paham barang yang mereka jual gitu, karena biasanya dia beli dari grosiran bilangnya original, dia sendiri nggak paham barang original seperti apa, akhirnya dibilang juga original. Jadi juga kita nggak bisa 100% menyalahkan pedagang itu sendiri. Cuman yang paling penting, ketika si pedagang itu tahu barang yang dijual, tahu kualitas, tahu barangnya seperti apa, tahu mana yang asli mana yang tidak, dia pasti akan memberikan edukasi atau pengetahuan kepada si pembeli atau si konsumen bahwa barang yang dijual itu, langsung mengatakan dengan jujur bahwa ini barang tidak original tapi mempunyai kualitas original. Karena LCD yang original Apple itu hanya ada di Apple Store, atau di Indonesia kita bisa mendapatkannya di iBox, di Mitraker ataupun di KCD ya teman-teman. Jadi kalau di luar itu, maaf, saya jamin 100% palsu. Kalau dia menjual LCD baru, saya jamin 100% palsu. Tapi kalau dia menjual LCD copotan atau bukan copotan, bisa dipastikan asli. Tapi tetap kita harus tahu dulu cirinya, bener copotan asli atau katanya copotan. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi pertama yang harus kita lihat itu, satu, pertama tanda putihnya, stiker garansi proof. Agak gelap nggak kelihatannya teman-teman, putih nih, ini stiker garansi. Jadi kalau kena air dia berubah jadi merah nih. Satu, pokoknya patokannya ini satu. Hampir semua handphone dari handphone seri 7 ya, 7 ke atas itu pasti ada tanda air biasanya. Tapi XR nggak ada. Satu. Terus di bagian lubang kamera ini, aduh agak gelap nggak kelihatan, sorry. Pokoknya intinya di bagian kamera ini nih, ini lubang kamera, dia pasti ada bantalan busa pelindung kameranya ada. Ini ada 3 lubang, berarti ada 3. 1,
2, 3, 4 sama di bagian infrared kalau nggak salah di XS. Ini patokannya ini aja. Terdapat 4 busa pelindung lensa dan pelindung sensor proximity ya teman-teman. Ini ada 4. Kalau ini seri X pokoknya yang udah OLED semua di sini ada 4. Tepatin ada 4 busa pelindung. Spon namanya, spon. Jadi untuk mengamanin kamera atau supaya itu supaya nggak goyang biasanya. Oke. Terus di bagian ini biasanya dia terdapat stiker skin. Mungkin juga teman-teman banyak yang nggak paham apa sih fungsi stiker hitam ini. Ini adalah pelepas panas. Jadi hampir semua handphone yang udah waterproof biasanya terdapat stiker sink stiker, heatsink namanya, heatsink ini namanya. Jadi pelepas panas ya teman-teman. Hampir semua iPhone yang sudah waterproof atau yang tahan air pasti terdapat di belakang bagian LCD itu terdapat heatsink ini teman-teman. Jadi pelepas panas. Fungsinya apa? Untuk pelepas panas. Jadi kan kadang iPhone suka panas tuh di bagian LCD atau di bagian ini. Jadi fungsi dia untuk meredam. Jadi lebih cepat menyalurkan energi panas, karena untuk iPhone yang udah waterproof karena dia rapat, terdapat seal pada bagian pinggiran itu. Jadi udara susah untuk keluar. Makanya disiasati oleh Apple dengan menggunakan heatsink ini. Ini peredam panas, pelepas panas namanya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, udah paham ya dari XMAX. Jadi jangan sampai ketipu lagi nanti dengan LCD original katanya copotan tapi ketika dicek, jadi patokannya jangan dari depan. Kalau ngeliat LCD original atau bukan, minta foto bagian belakang LCD-nya yang penting. Dan untuk LCD second biasanya ya wajar kalau ada sedikit goresan atau itu karena bekas bukan baru ya teman-teman. Jadi harap dimaklumi juga kalau seller menjual LCD copot dengan kondisi yang agak sedikit baret atau apa. Selagi masih wajar, it's okay, karena memang barang bekas bukan barang baru. Kalau barang baru baret itu yang harus kita komplain gitu teman-teman. Oke. Ini copotan. Ini saya copotan asli langsung dari unitnya. Jadi kenapa gue bisa tahu nih, maksudnya mana LCD yang asli copotan, mana LCD yang rekondisi, apa bekas ganti kaca, karena hampir setiap hari mungkin teman-teman saya itu suka dapat kiriman dari para seller, teknisi servis di Jakarta itu untuk merepair LCD. Jadi kadang dari konsumen dapat ada ganti LCD, diganti LCD yang KW. Kadang kan suka yang originalnya retak itu suka ditinggal. Nah itulah keuntungan seller teman-teman. Jadi akhirnya nanti dijual atau direparasi lagi, diganti kacanya, lalu dijual lagi dengan iming-iming copotan. Jadi makanya bukan saya sombong atau belagu, saya hanya mengatakan hal yang sebenarnya memang begitulah faktanya gitu teman-teman. Jadi banyak seller juga yang nggak paham cara membedakan LCD yang beneran asli copotan dan yang bukan. Mungkin kalau seller yang paham, yang memang dia main iPhone itu udah lama gitu, dan memang dia jasa servis, apalagi terutama udah bagian layar, dia udah paham, pasti tahu apa yang saya sampaikan itu pasti benar gitu, karena memang itu kenyataan, itu faktanya gitu. Jadi nggak jamin juga kita dapat LCD nyopot dari handphone tuh LCD-nya asli, belum tentu gitu, belum tentu teman-teman gitu. Kita lihat dulu, kita harus paham dulu LCD handphone yang belum pernah dibongkar dan yang udah dibongkar itu kita harus paham dulu. Oh masih ada stiker waterproof, pikir oh itu bisa dibikin. Ada yang membedakan dari Apple, dan itu kalau orang-orang yang udah biasa main bongkar iPhone pasti tahu perbedaan mana stiker yang bawaan pabrik dan yang bukan gitu teman-teman. Jadi itu agak rumit untuk membedakannya, agak sulit. Nah, intinya nggak masalah selama LCD-nya ori, tapi kita harus paham dulu juga. Ini ada pesanan seller juga. Ini saya ada 3 sebenarnya. Ini iPhone X mau ganti kaca, ini XS Max, ini iPhone XR. Ini udah dibelah
udah tinggal pasang kaca, cuman karena kebetulan saya kehabisan kaca, jadi mungkin nunggu besok atau 2 hari kemudian. Saya tinggal vakum aja sebenarnya, nggak butuh waktu lama untuk vakum, sekitar 15 menit untuk vakumnya gitu. Yang agak sulit itu untuk membongkar, membelah, memisahkan bagian kaca ini dengan LCD-nya gitu teman-teman. Kalau XR mungkin agak sedikit lebih mudah karena dia masih LCD, belum OLED. Dia masih pakai backlight lampu belakang. Untuk XR dan 11 itu masih pakai LCD biasa, LCD bukan OLED. Dia masih pakai backlight belakang. Makanya kenapa kalau orang beli handphone suka ada titik putih atau white spot atau itu berarti udah dijamin pasti LCD-nya KW biasanya. Itu mayoritas LCD KW terdapat white spot sering pemakaian. Oke, ini XR, ini 10S Max. Jadi di sini ada banyak mesin, hampir semua handphone dari iPhone 6 sampai iPhone 10s Max saya punya mesinnya semua. Yang nggak punya cuman 11 ke atas, 11 Pro karena masih jarang dan masih sangat mahal harganya untuk membeli iCloud. Ini saya udah lama gitu kan, mungkin masih ada sisa lagi tuh yang belum saya, cuman ini yang biasa saya gunakan sehari-hari untuk mengecek LCD. Ketika saya habis belah saya tes, saya fungsikan apakah normal atau tidak gitu. Jadi gitu ya teman-teman, untuk memahami gitu, untuk mengetahui ciri-ciri LCD iPhone dari seri-seri sebelumnya itu bisa dilihat ke video-video saya sebelumnya. Bisa dilihat itu cara membedakan LCD asli copotan ya teman-teman. Yang asli copotan ya, bukan asli rekondisi copotan, tapi rekondisi itu ada bedanya, ada cirinya. Biar bagaimanapun barang palsu tidak akan bisa menyerupai, menyamai barang yang asli, yang memang dari Apple gitu. Jadi di situ butuh kejelian, butuh pengalaman, butuh ilmu juga untuk mengetahui apakah LCD tersebut benar-benar asli copotan atau asli bekas rekondisi ganti kaca. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena saya hampir setiap hari bermain di LCD, khususnya LCD. Mungkin kalau teman-teman jasa repair kaca di Jakarta mungkin hampir semua mungkin kenal dengan saya karena sering main juga gitu kan. Jadi mereka tahu, bahkan mereka juga sebagian banyak dapat ilmu dari saya juga. Saya selalu orangnya sering berbagi ilmu, sering memberitahu bahwa LCD yang asli copotan seperti ini cirinya saya bongkar tuntas, saya kasih tahu gitu, agar ketika dia membeli LCD atau mendapatnya dia udah punya patokan, udah punya gambaran, oh ini asli nih, benar-benar asli, oh ini asli rekondisi nih, desain gitu. Sebenarnya nggak masalah, lebih baik beli iPhone LCD original yang rekondisi bekas ganti kaca ya teman-teman ya, dibanding beli LCD KW atau OM. Saya saranin sekali lagi, ketika kita sulit untuk mendapatkan LCD yang benar-benar asli copotan, teman-teman bisa mencari alternatif kedua ya, LCD bekas ganti kaca rekondisi. Nah, kemudian ini tergantung seller itu mau berkata jujur atau enggak bahwa barang ini barang asli copotan atau barang rekondisi. Kalau saya selalu menjual LCD berkata pada jujur. Kalau barang copotan saya bilang copotan, barang rekondisi bekas ganti kaca saya bilang bekas ganti kaca. Jadi saya nggak mau ngebohongin konsumen, dan saya nggak pernah jual barang KW, barang OM, dan itu anti bagi saya. Saya ingin konsumen itu benar-benar puas mendapatkan barang yang bagus. Kalaupun ada masalah, saya kasih garansi, saya selalu kasih garansi, saya jamin gitu. Selama itu barang dari saya kasih garansi gitu. Tapi kadang-kadang saya juga suka, yang sering bermasalah itu kadang suka dapat barang dari orang gitu, bilangnya bagus, ketika dites ternyata bermasalah. Itu kadang saya suka nggak enak, kadang-kadang mau untung jadi buntung gitu. Tapi saya tetap bertanggung jawab, harus mengganti. Jadi untuk jangan khawatir kalau mencari LCD ke saya gitu kan, saya kasih barang yang jelek atau yang kurang bagus. Saya nggak pernah jual barang seperti itu. Kalau bagus ya pasti saya jual, kalau jelek nggak saya jual gitu. Saya mendingan saya kasih atau saya simpan. Jadi saya nggak ingin
merugikan konsumen sebenarnya teman-teman, kasihan gitu, karena mereka untuk produk iPhone ini harganya sangat mahal gitu. Jadi teman-teman juga harus cerdas, jangan membeli barang palsu untuk iPhone kesayangan Anda, karena dampaknya sangat fatal, bisa ke mesin larinya, ada aja nanti masalah di kemudian hari jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan kalaupun awet-awet aja itu mungkin karena beruntung biasanya teman-teman gitu kan, karena untung-untungan kan. Kalau barang-barang KW itu kan kalau dapat yang busuk ya busuk, kalau dapat yang bagus, jadi nggak bisa diprediksi kekuatannya. Tapi kalau original udah bisa kita jamin pasti barang bagus dan nggak akan mengecewakan, meskipun ada sebagian yang mungkin mengecewakan tapi sedikit dibanding yang bagusnya gitu teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, sekali lagi saya sarankan dalam membeli sebuah produk itu jangan kita lihat nama besar sebuah toko teman-teman banyak yang keliru gitu. Tapi produk yang dia jual apakah asli beneran atau asli katanya atau asli-aslian, itu aja teman-teman. Tapi biasanya kalau ada toko yang bermain di produk-produk Apple masih menjual barang KW, saya nggak yakin bahwa toko itu jujur. Saya jamin 100% enggak, saya jamin toko itu nggak bisa jujur. Ya meskipun untuk membeli barang KW atau asli itu hak konsumen, tapi kadang-kadang penjual nggak mau jujur, nggak mau memberikan edukasi, nggak mau memberikan pengetahuan kepada konsumen bahwa barang yang dijual itu bukan barang asli. Yang penting bagaimana cara barangnya laku. Seperti di marketplace saya banyak hunting, saya banyak berburu, saya banyak melihat hampir semua rata-rata 90% yang jual LCD original copotan katanya di marketplace itu barang rekondisi semua teman-teman. Saya bisa bantu buktikan. Kalau nggak percaya teman-teman beli atau sebelum beli boleh chat WhatsApp saya, nanti saya tulis di deskripsi gitu nomor WhatsApp. Fotokan foto bagian belakang LCD-nya, nanti saya bisa tahu bahwa itu LCD asli copotan atau LCD bukan copotan. Hanya dari bagian belakang saya bisa ngelihat. Kalau teman-teman ragu gitu teman-teman, karena saya udah hunting, udah survei gitu kan, karena memang yang mungkin yang menjual LCD copotan 100% asli copotan bekas itu cuma di lapak saya doang, mungkin hanya di lapak saya, dan barangnya juga kadang suka nggak ada, kosong gitu. Maksudnya memang karena barang sedikit, susah nyari barang yang copotan gitu. Kalaupun ada barang-barang rekondisi refurbis, biasanya saya nggak pernah jual ke online, saya selalu jual ke teman-teman pedagang juga, seller, dan mereka mau beli, mereka buat jual lagi, is okay, nggak masalah. Yang penting barang tersebut asli. Makanya kenapa saya sarankan lebih baik membeli LCD X ganti kaca repair glass dibanding membeli LCD KW atau OM atau ori katanya. Karena kebanyakan kalau LCD ori katanya itu bagian backlight belakangnya ini biasanya udah pernah diganti, jadi warnanya kurang bagus, jadi biar kelihatan baru. Dan suka ada plastik kuning atau putih, merah gitu di belakang, atau ungu gitu. Itu biasanya udah gantian backlight, dan itu untuk sinarnya itu kurang bagus dibanding sinar lampu yang dihasilkan dari LCD original. Jadi gitu ya teman-teman. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Oke, jadi gitu ya teman-teman, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dalam memilih dan memilah barang mana yang beneran asli dan mana yang bukan. Segitu aja tip dari saya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Thank you.